Bekerja 30 tahun lamanya dan gak pernah ambil libur loh. Kondisinya mabok parah, muntah hanya ada di kepalanya, botol waktu sehat belagu ketika sudah mati. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin. Ini lanjutan video aku liburan kemarin di Hong Kong Park ya teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah kesini, aku dari MTR Admiralty, exit C1, kemudian naik eskalator di sebelahnya, masuk mall, kita menuju Pacific Mall, kemudian ada eskalator, naik lagi 3 kali, tamannya itu ada di seberang jalan ya teman-teman. Dan untuk masuk ke sini tuh gratis, tidak dipungut biaya. Di sini tuh sangat indah banget, sangat instagramable banget. Banyak sekali spot-spot foto menarik. Dan aku berdua sama teman aku, Runengsi teman-teman. Selamat menonton, semoga terhibur dan ada manfaat yang bisa diambil. Ya teman-teman, aku sekarang sudah ada di lantai atas. Sebentar lagi aku mau masuk ke museumnya ya. Nggak tahu nanti di dalam boleh ambil video enggak, karena aku kesini yang ketiga kalinya. Ini tuh pertama kalinya aku naik ke atas ya teman-teman. Memang tadi tuh kakinya lumayan pegel ya, jadi yang 2 kali kemarin tuh nggak sempet naik. Ngelihat tangganya aja udah tinggi banget gitu tuh, udah nyerah. Nah ini lantai atasnya teman-teman. Di sini cantik banget loh, yang belum pernah kesini buruan kesini. Ini tuh semuanya bunga hidup teman-teman, bukan bunga kertas atau bunga plastik gitu. Semuanya bunga ori ya, tanaman ori. Ini Hong Kong Park, lantai 2-nya ya, yang bagian Botanical Garden. Tuh, tertata dengan rapi dan aku sukanya di sini tuh nggak banyak orang ya. Kita leluasa untuk ngambil foto dan video karena nggak ada orang. Suasananya sejuk karena di sini ada air mancur juga. Didesain sedemikian klasik ya, percampuran klasik dan modern teman-teman. Wah, ini sih menurut aku luar biasa ya. Ada nggak yang seperti aku teman-teman, jalan-jalan tuh nggak ada bosen-bosennya, nggak peduli musim panas, musim dingin. Nah ini tuh barangnya teman-teman kita, digeletakin gitu aja. Orang Filipin. Tuh, klasik. Nah ini tuh zaman dulu ngetehnya kayak gini ya teman-teman. Perpaduan, dan ini tuh burung mainan, kirain burung asli. Perpaduan modern dan klasik ya. Semuanya ini bunga hidup teman-teman. Makanya aku salut banget sama teman-teman kita yang gak pernah libur ya. Kok kuat gitu, walaupun seandainya kerjaan ringan ya, tapi kan gak pernah refreshing, gak pernah ganti suasana gitu. Uplek-uplek dapur, toilet, majikan lagi ketemunya gitu ya, kerja. Kayaknya walaupun misalnya kerjaannya ringan, kayaknya aku sih nggak kuat gitu ya teman-teman. Apalagi kalau kerjaannya berat gitu ya. Makanya aku salut banget. Ini salah satunya, ini tetangga aku nih teman-teman. Kan setiap kali aku tanya, Cek, udah berapa lama di sini? Dia tuh selalu menghindar gitu. Terus aku ganti pertanyaannya. Cek, udah berapa kontrak di sini dalam waktu yang berbeda gitu. Nah dianya tuh setiap kali ditanya tuh menghindar gitu. Jawabannya tuh, aku udah lama di sini. Pernah pulang aku tuh, terus digantiin sama yang baru. Ternyata yang barunya tuh gak ada yang kuat, sampai 3 orang tuh paling lama setahun. Terus aku tuh dalam batin, lah ditanya berapa lama kok jawabannya. Jadi selalu menghindar gitu. Terus sampai majikanku tuh ngomong ya, katanya, Arsi yang di depan itu orang Indonesia juga ya? Iya, aku bilang gitu. Terus dia di sini udah lama loh, sebelum pembantuku datang dia udah ada, katanya gitu. Pembantuku aja di sini 26 tahun yang sebelum kamu, katanya gitu. Dia udah lebih dulu dari pembantuku, katanya gitu. Mungkin dia udah ada 30 tahunan. Aku kaget ya, 30 tahun serius? Yang benar, aku bilang, iya, katanya gitu. Wah, 30 tahun itu ya teman-teman, kalau yang di Indonesianya bener mengelola keuangannya ya, wah itu udah jadi usaha itu. Udah punya sawah lebar itu ya teman-teman. Tapi ya kembali lagi kita nggak tahu ya kondisi setiap orang ya. Mungkin dia punya tanggung jawab orang tua yang sakit-sakitan, atau saudara yang butuh bantuan, atau anak, atau kita nggak tahu ya, kebutuhan orang kan beda-beda. Tapi kalau misalnya ya yang mengelola keuangannya bener, terus dianya tuh nggak bebannya biasa-biasa aja gitu, wah itu udah nggak perlu puluhan tahun ya, nggak perlu sampai 30 tahun ya. Masya Allah, aku dalam hati ya, 30 tahun. Dan sekarang dia di sini tuh udah sering masuk ke rumah sakit-sakitan. Katanya sih mau menopause gitu, sering pendarahan gitu loh teman-teman. Jadi dia kalau dirawat 10 hari, 2 minggu, seminggu, kayak gitu.
Jadi sebagai pembalasannya dia tuh nggak pernah libur teman-teman. Mungkin karena nggak enak sama majikan ya, selama sakit itu dia masih tetap digaji. Terus di sini kan berobat tuh mahal banget tuh teman-teman, semuanya di cover sama majikan gitu. Ya dia majikannya baik sih ya teman-teman. Jadi dia itu nggak pernah libur teman-teman, tapi boleh. Kalau sewaktu-waktu dia ambil libur sama majikannya tuh dibolehin. Belum lama juga beliau tuh habis dari Makau katanya nganterin temennya. Karena dulu aku cutking ditemenin sama temanku katanya, jadi sekarang aku nemenin temen. Ya aku cuman bangga aja ya, salut gitu. Kalau aku jadi beliau mungkin aku nggak kuat gitu ya. Kerja nggak pernah libur dan dia tuh ada ngurus anjing satu gitu teman-teman. Jadi kalau pagi-pagi bawa anjingnya turun kayak gitu. Nah, ini aku sudah mau keluar dari taman ya teman-teman, karena Enengnya harus part-time. Jadi kita pulang lebih awal dan aku juga ya sebenarnya bisa aja stay di taman ini nunggu malam ya. Cuman kan nggak enak kalau perginya bareng, masa pulangnya nggak dianterin gitu, dianya kan belum tahu jalannya. Jadi aku juga ikut pulang teman-teman. Mungkin aku nanti duduk-duduk aja di Taman Jordan ya teman-teman. Di sana ada taman kecil gitu. Di taman ini semua orang ada teman-teman, dari yang korengan sampai yang hitam banget, orang negro, kemudian orang India, orang yang lagi mabok, orang yang lagi teler. Di sini tuh ada teman-teman. Bahkan ketika aku mau pulang ya, ada orang yang gelar selimut, orang Hong Kong kayak pengemis gitu, gelar selimut tiduran di taman ini loh. Selimutan di taman ini, gelandangan gitu. Aku baru tahu dia Hong Kong ada gelandangan. Nah, videonya lanjut, aku udah nyampe rumah ya teman-teman. Aku mau udah bikin makaroni, mau makan. Ini aku cari yang aman-aman aja supaya bibir aku nggak kepedesan, nggak keperihan, karena aku masih ada luka di bibir ya teman-teman. Ini tuh simple banget, makaroni sama sosis, sayur dan mayones. Makanan praktis, masaknya cepet dan aman buat bibir aku. Jadi makaroninya direbus terus sama sosisnya juga, terus kasih sayur yang udah dipotong-potong gitu ya. Sayurnya tuh dimasukinya pas makaroninya udah disaring, udah mateng gitu ya. Kasih mayones, garam sedikit sama lada putih, lada bubuk. Garam tuh boleh dimasukin waktu makaroninya direbus tuh ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya teman-teman, masih inget nggak video aku yang satu ini? Nah di sini aku membahas tentang Nurjanah Tulaili, TKW asal Indramayu yang meninggal di kos-kosan Samsuipo pada tanggal 1 November jam 7 malam ya teman-teman. Di sini aku ingin menyampaikan kabar baiknya kalau mayitnya itu akan segera bisa dipulangkan ya teman-teman. Itu semua berkat kebaikan teman-teman juga yang sudah menggalang donasi yang sampai terkumpul 100 juta atau 50.000 dolar Hong Kong. Kita flashback sebentar ya teman-teman. Nurjanah Tulaili ini orang Indramayu, berangkat ke Hong Kong dengan jalur resmi melalui PT ya teman-teman awalnya. Namun kemudian Nurjanah ini diinterminate dan harusnya pulang ke Indonesia atau cari majikan baru, namun tidak bisa karena paspornya itu sedang digadaikan, dan dia juga merupakan tulang punggung keluarga teman-teman, yang intinya itu belum siap untuk pulang. Selain itu juga ada tanggungan hutang bank juga ya teman-teman. Jadi kalau untuk pulang tuh belum siap. Akhirnya dia tuh memilih untuk OS atau overstay, karena kita kalau keluar dari rumah majikan, kita tidak punya majikan lagi nih. Pemerintah Hong Kong tuh cuman memberi waktu kita 2 minggu untuk stay di Hong Kong. Ini pelajaran buat para OS yang lain ya, selagi masih sehat sebaiknya segera menyerahkan diri ya teman-teman, daripada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di Hong Kong dan merepotkan orang lain ya. Nasib baiknya Nurjanah, mungkin dia semasa hidupnya berbuat banyak kebaikan gitu ya. Terlihat dari halaman Facebooknya juga banyak sekali yang menandai di statusnya yang menuliskan kenangan-kenangan baik bersama almarhumah. Namun belum tentu nasib kita ini sama seperti Nurjanah ini ya. Alhamdulillah ya, kebesaran Tuhan bisa tergalang dana sampai 100 juta, mayitnya bisa dipulangkan. Bagaimana kalau nggak ada yang
menyumbang dana gitu ya, nggak bisa sampai segitu gitu. Keluarga mau jual apa 100 juta itu loh teman-teman. Makanya himbauan keras buat para OS ini ya, selagi masih sehat segeralah menyerahkan diri. Kerja tuh nggak harus di Hong Kong, jangan sampai menyusahkan orang tua, menyusahkan orang banyak. Makanya aku memaklumi ya kalau teman-teman pada greget gitu ya, komen-komentarnya tuh pada greget. Anak OS tuh waktu masih kerja sih, waktu masih sehat sih pada belagu, pada banyak gaya, banyak tingkah. Ya aku maklumi karena emang kenyataannya gitu ya teman-teman. Namun apa namanya, musibah itu tidak ada di kalender ya. Kapan kita mau dapat musibah itu bisa diprediksi, tuh nggak bisa teman-teman. Ya mungkin ini saja sharing dari saya kali ini ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ambil baiknya, buang buruknya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.